Hafiz. Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di hari ini dalam pre-event ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pengajian Ahad pagi yang memang temanya hari ini kita ambil tema-tema yang ringan. Dan selalu kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang karenanya lah kita merasakan nikmat Islam, iman dan ihsan hingga hari kiamat nanti. Dan tentunya tadi juga kita haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi Buya Satriawan Tanjung yang memberikan iftitah tausiah untuk kita berbagi pada pagi hari ini. Nah, insya Allah setelah bersama kita Mas Kaiji Wada, atau nama muslimnya Kadir ya, dan beliau ini sudah haji dari tahun kemarin, alhamdulillah. Jadi Mas Kaiji ini memang asli orang Jepang, dan beliau memiliki baru jadi mualaf 7 tahun ya Mas ya, 7 tahun, dan seperti anak yang terlahir dan langsung belajar Islam dalam waktu 7 tahun itu sebenarnya sudah di proses yang lumayan panjang. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan langsung cerita dan pengalaman beliau, bagaimana melalui itu semua dan bagaimana kehidupan muslim sendiri di Jepang, apakah Jepang menjadi harapan baru untuk menjadi sinar Islam yang mungkin akan bercahaya di sana, atau mungkin bagaimana kenyataannya hari ini seperti itu. Nah, sebelum saya serahkan kesempatan ini kepada beliau, sedikit saya memperkenalkan bahwa Mas Kaiji ini lulusan dari Waseda University. Jadi kalau ada yang mungkin lihat YouTube ada Waseda Boys katanya, ini salah satunya mungkin. Jurusan hubungan internasional, dan saat ini menjadi pimpinan perusahaan dari Career Diversity atau Kapang Jepang. Jadi perusahaan yang memang merekrut orang-orang baik dari Indonesia untuk bekerja di Jepang. Tidak cuma yang levelnya awal fresh graduate, tapi juga sampai yang expert. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya untuk memperkenalkan Mas Kaiji. Nah, kita hari ini santai aja Mas Kaiji, karena Mas Kaiji juga bisa bahasa Indonesia. Mungkin Mas Kaiji bisa menceritakan nggak bagaimana proses awal-awal menjadi muslim seperti itu bagi jamaah Masjid At-Tanwir dan juga pemirsa TV-mu mungkin dimanapun berada. Tafadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? OK。皆さんおはようございます。和田海二と申します。そして、今日は、maaf. Saya lupa. Selamat pagi. Nama saya Kaiji Wada, atau nama Islamnya Kadir. Kadir ya. Terus Haji Kadir. Saya berasal dari Tokyo, Jepang. Terus saya masuk Islam pada tahun 2017, sudah tahun yang lalu. Terus kenapa saya masuk Islam? Saya dulu ya belajar di Brunei Darussalam pada tahun 2015. Berarti udah 9 tahun yang lalu ya. Udah lama soalnya. Terus saya belajar di Brunei Darussalam, tapi belajarnya cuma 1 semester, berarti 6 bulan, 6 months, 6 bulan, 8 bulan gitu. Jadi bukan long term gitu ya. Jadi cuma sebentar saja di Brunei Darussalam. Tapi awalnya ya saya tidak tahu pengetahuan tentang Islam atau informasi tentang Islam sama sekali. Terus saya sampai di bandara Brunei, ada yang pakai jilbab kan. Jadi waktu itu saya tidak tahu tentang jilbab. Jadi kenapa mereka cosplay gitu? Ya, terus kalau waktu sholat
kan di Brunei banyak masjid ya. Banyak masjid. Jadi azannya keluar dari speakernya ya. Terus saya kaget kenapa suara yang berisik gitu. Pagi-pagi. Pagi-pagi jam 4 jam 5 gitu. Jadi saya bangun karena itu azan. Masjidnya sebelah kos-kosan ya. Jadi saya bangun subuh ya karena ya dibangunkan. Ya diganggu gitu. Iya. Ya waktu itu ya. Ya terus ada banyak pertanyaan kenapa kalau perempuan pakai jilbab kan. Terus kenapa mereka sholat? Terus di Brunei hari Jumat dan hari Minggu itu hari off ya. Libur. Jadi hari libur gitu. Kalau kan di Jepang di Indonesia hari Sabtu hari Minggu libur. Tapi di Brunei hari Jumat dan hari Minggu libur. Kenapa Sabtunya nggak masuk sekolah gitu, masuk kantor gitu ya. Jadi saya banyak pertanyaan, maksudnya why gitu, why wearing hijab, why not going to school on Friday, why they are praying. Terus di Brunei tidak ada alkohol, tidak sama sekali. Sama sekali nggak terjual gitu. Karena orang Jepang memang biasa ini Mas ya. Ada kebiasaannya minum bir, sake gitu. Terus pas waktu saya di Jepang ya suka juga sering minum alkohol dengan teman-teman. Ini salah satu cara komunikasinya di Jepang biar bisa mendekat ya, akrab ya gitu. Jadi ya saya juga pas sering minum waktu di Jepang, tapi pas di Brunei saya juga kaget. Kenapa tidak ada alkohol, tidak ada kayak hiburan, entertainment ya, nggak ada karaoke, nggak ada tempat-tempat rame-rame gitu. Ya jadi saya kaget, tapi orang Brunei Muslim ya, terutama 70% 80% Muslim, tapi mereka tanpa hiburan, mereka tetap bahagia. Tanpa tempat-tempat hiburan ya. Iya. Terus hatinya tenang, kata yang baik, laku yang baik. Kenapa mereka so friendly? Kan saya orang asing di Brunei. Saya pertama kalinya ketemu ya orang asing gitu. Pertama kalinya keluar negeri juga mungkin. Benar. Jadi saya kaget kenapa mereka terbuka ya, open. Ya dan friendly gitu. Jadi saya tertarik pada kenapa mereka baik hatinya tenang, terus tanpa hiburan mereka sudah dipenuhi gitu, puas gitu. Terus kan meskipun di Jepang banyak hiburan, so many entertainment, tapi hatinya tidak puas gitu. Sering minum sampai pagi, tapi bangun kerja lagi terus motivasinya nggak ada, terus hatinya kosong gitu. Meskipun waktu saya minum itu it's fun, it's senang gitu. Ya senang, enjoy gitu ya, seru gitu. Tapi setelah itu udah kosong. Itu yang budaya minum-minum gitu memang sejak SMA gitu ya, Mas Keiji, atau kalau saya kuliah. Sejak kuliah. Okay. Ya, jadi apa perbedaannya antara kehidupan Jepang dan Brunei? Is it about money? Is it about the entertainment? Gitu. Jadi saya waktu itu saya pikir kenapa mereka bahagia tanpa hiburan, tapi di Jepang mereka bekerja dari pagi sampai malam gitu. Habis itu minum, terus kerja lagi gitu dari jam 7 gitu, dari 7 pagi sampai 10-11 malam gitu. Seperti robot gitu. Seperti robot. Ya. Jadi saya pikir, terus makanya saya belajar Islam. Jadi saya semua jawabannya ditulis di Alkitab, Al-Quran gitu. Kenapa mereka percaya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa mereka pakai jilbab? Kenapa mereka tidak minum? Kenapa mereka kata yang baik,
kasih sedekah gitu. Sedekah. Sedekah charity gitu ya. Charity. Jadi semua jawabannya tertulis di Quran gitu. Itu intinya sederhana. Kan baru-baru ini Islam itu sometimes ya, kalau di Jepang, kalau Islam itu tidak boleh minum alkohol, pakai jilbab, harus sholat gitu. Kayak impresinya kayak opresif gitu. Seperti menekan dan memaksa. Ya benar-benar berat ya. Berat. Gitu. Tapi mereka kalau Muslim nggak terpaksa ya. Kita ya wajib, kita mau, kita ingin gitu. Kita ingin sholat dan kita ingin beribadah gitu. Nggak terpaksa kan. Ya kita ingin sholat gitu. Jadi motivasinya beda kan. Kan kalau dari sisi orang Jepang, Muslim itu semua terpaksa. Iya. Itu harus ke masjid, harus sholat, harus puasa. Puasanya kayak dihukum, kayak seperti itu, punishment gitu. Tapi itu bukan kan kalau bulan Ramadan itu bulan suci gitu. Kita ingin fokusnya ibadah gitu. Kita ingin mau ya. Jadi pemandangan terhadap Islamnya berubah setelah belajar ya, pandangannya tentang Islam saya berubah setelah belajar di Brunei. Terus saya kembali ke Jepang. Di Jepang tuh kebanyakannya bukan Muslim ya. Betul. Mungkin 0,001% gitu. 0,001 sekian Muslimnya. Itu pun kebanyakan migran mungkin ya Mas. Ya benar. Terus imigrannya kan di kuliah saya di Waseda ada beberapa orang asing, exchange student dari Malaysia, dari Indonesia, dari Brunei, dari Pakistan. Jadi saya selalu nanya-nanya ke mereka, kenapa gitu? Kenapa nggak bisa makan babi atau nggak bisa minum alkohol? Terus pas kita jalan-jalan bersama, mereka harus tempat sholat gitu. Kan di sini Jepang bukan Brunei, bukan Indonesia, tapi tetap sholat. Kenapa gitu? Kan waktu itu saya pikir kalau Tuhan cuma di Indonesia gitu, nggak ikut ke Jepang. Ya tapi ikut. Ya, tapi ya mereka menjelaskan tentang terhadap pertanyaan saya satu-satu. Jadi saya satu-satu paham ya. Tuhannya bukan hanya di Indonesia. He knows everything. Semua hal kan. Terus he hear everything. Samiul alim. Kan? Maha mendengar, maha melihat. Meskipun kita di Indonesia, kita di Arab Saudi, kita di Jepang, kita di Rusia, dimanapun Tuhannya sama. Jadi saya belajar dari nol ya, satu. Terus saya belajar 2 tahun. 2 tahun sebelum masuk Islam. Tapi 2 tahun ini saya udah berhenti minum alkohol, coba sholat, coba hafal Al-Fatihah gitu. Waktu awal berat nggak Mas melalui itu gitu? Harus meninggalkan minum, nggak makan babi? Nggak. Menurut saya itu tidak berat, tidak susah karena saya ingin berhenti. Ingin berhenti. Nggak dipaksa kan? Kalau dipaksa, kalau disuruh, nanti nggak mau gitu. Iya betul. Berat, susah. Tapi saya tidak terpaksa, tidak terpaksa. Gitu. Sama sekali. Jadi memang keinginan dalam hati ya udah saya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau mualaf di Jepang, mereka ngerasa berat ya, karena harus berhenti harus berhenti minum alkohol, terus harus sholat. Ya terus hubungan manusia juga kan susah. Kan minum alkohol itu salah satu komunikasi, cara komunikasi di Jepang. Tapi kalau mereka berhenti minum alkohol, gimana hubungan dengan punya atasan? Teman, atasan, klien gitu. Mereka khawatir, jadi mereka
belum bisa berhenti gitu. Kalau misalkan lagi pertemuan gitu, birnya diganti teh manis gitu mungkin. Kalau saya seperti itu. Oh gitu ya. Ya minum apa? Minum tea, minum orange juice, minum Sprite gitu. Oke, soda gitu ya Mas ya. Nah, waktu awal-awal Mas Kaiji sendiri media belajarnya seperti apa gitu? Apakah langsung membaca Al-Qur'an, lihat YouTube, bertemu ustadz gitu? Waktu itu tahun 2015-16 ya. Di YouTube kontennya masih Belum banyak, sedikit, betul. belum banyak. Terus meskipun ada itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu. Kadang-kadang bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Jepang belum ada waktu itu. Jadi saya coba nonton konten di YouTube, tapi itu bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris, tapi itu bukan bahasa saya. Jadi masuknya terbatas ya, ilmunya ya, informasinya gitu. Jadi saya sering nanya ke teman, sering ke masjid. Oh, teman-teman yang Muslim ya? Ya betul, di Waseda. Meskipun saya pergi ke masjid dan nanya ke ustaz, tapi pandangan. Oh ya, pandangannya beda karena kan kalau ustaz mereka sudah Muslim ya sejak lahir. Sejak lahir dan Muslim. Ya terus imamnya tinggi banget ya. Jadi, tapi waktu itu saya belum percaya Islam. Belum tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak tahu apa kewajiban ibadah gitu. Jadi dari nol ya saya belajar, tapi penjelasan ustaznya udah levelnya tinggi gitu. Jadi ada perbedaannya antara ya penjelasan dan pemahaman saya gitu. Jadi ya saya belajar sedikit-sedikit coba baca Quran Terjemahan bahasa ya, Jepang. Ya bahasa Jepang gitu. Sudah ada berarti Mas ya? Ya tapi ya susah ya kalau baca sendiri. Artinya susah di-ngerti gitu. Terus belum bisa baca bahasa Arab belum belajar Iqra gitu. Ya jadi ya saya sering bingung. Kalau ada pertanyaan saya tanya ke teman, tanya ke ustaz, coba di Google gitu. Jadi kalau Mas Kaiji sendiri melihat refleksi dari muslimnya yang memang memperlihatkan akhlak mulia gitu ya, Mas, merasa hangat, habis itu akrab dengan mereka padahal Mas Kaiji sendiri orang asing di hadapan mereka. Lalu bagi Mas Kaiji sendiri menemukan Allah itu atau Allah yang menemukan Mas Kaiji itu gimana gitu? Mas Kaiji itu merasakannya karena mungkin bagi kita yang sebagian besar lahirnya Muslim, ya sudah kita langsung menjalaninya saja, disuruh orang tua sholat, suruh orang tua menggunakan hijab, bayar zakat, puasa gitu. Nah bagi Mas Kaiji itu sendiri seperti apa gitu pengalaman menemukan itu? Oke. Sebenarnya kan saya belajar di Brunei, tapi sebelum itu saya maunya belajar di Amerika. Kalau orang Jepang mereka ada mimpi untuk belajar atau untuk pergi ke Amerika. Amerika itu like American Dream gitu. American Dream sebagai orang Jepang gitu. Di Amerika banyak itu ya party atau night life kehidupan malam. Ya kehidupan malam gitu. Ya seru, asik. Menurut orang Jepang. Jadi saya sudah daftar untuk kuliah di Amerika. Saya sudah diterima. Tapi sebenarnya mentor saya tiba-tiba untuk belajar di Asia Tenggara. Oh dosennya ya Mas? Dosen saya, mentor. Waktu itu saya belum tahu tentang Brunei, tentang Indonesia, tentang Filipina, tentang Thailand. Tapi saya ingin belajar bahasa Inggris. Kalau mau belajar bahasa Inggris harus ke Amerika, harus ke Kanada gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu ada program untuk belajar bahasa Inggris di Brunei. Jadi ditawarkan sama dosen saya. Waktu itu saya tidak tahu tentang Brunei. Nama Brunei itu pertama kali saya dengar. Iya. Asing di telinga ya Mas? Asing. Terus di Jepang nggak terkenal kan. Kalau Indonesia, Malaysia mah
masih terkenal. Tapi kalau di Brunei negaranya kecil, penduduknya sedikit. Kesultanan lagi. Iya, benar. Waktu itu jadi saya pertama kalinya coba Google Brunei Darussalam gitu. Jadi munculnya masjid yang emas ya, yang selatan terus ada banyak utang-utang gitu. Terus setelah saya belajar, kenapa saya tidak tahu ya, tapi saya merasa Brunei itu Bagus. ya negeri yang bagus, negara yang bagus. Saya mau coba gitu, tanpa alasan yang jelas dan tepat gitu. Tapi saya merasa ingin. Jadi saya daftar, saya batalin belajar di Amerika. Terus saya belajar di Brunei. Oh jadi di situ Allah tuh menunjukkan jalan ya. Ya. Jadi ya setelah saya baca Al-Quran, saya merasa saya ditarik. Iya ditarik. Betul. Kayak Qadar. Ya. Destiny baik. gitu. Kita pun juga mungkin orang Indonesia kalau disuruh milih belajar ke Jepang dan Brunei mungkin milih Jepang Mas. Ya mungkin entah kenapa ya Allah membawa Mas Kaiji akhirnya belajar ke Brunei dan di situ jalan hidayahnya gitu ya Mas ya. Nah kalau boleh tahu Mas di Jepang sendiri tadi seperti Mas Kaiji sampaikan mungkin muslimnya 0,0001. Kalau orang Jepang sendiri dari komunitas Mas, utamanya kan Mas kebetulan bekerja di Japan Muslim Association ya. Kalau ada berapa banyak kira-kira Mas atau yang terdata di Japan Muslim Association sendiri ada berapa banyak Muslim yang orang Jepang asli? Di Japan Muslim Association itu ada berapa ya? 300 sampai 500 orang Jepang gitu. Tapi secara umum di seluruh Jepang. Mungkin ada 1.000 sampai 2.000 orang, 2.000 mualaf. 2.000 mualaf. Oh, itu di seluruh prefektur ada perkumpulannya nggak Mas? Ada asosiasinya? Tidak ada. Bebar gitu. Diaspora gitu. Diaspora. I see. Jadi memang kebanyakan kalau di kota-kota lain juga kebanyakan imigran ya Mas ya, muslimnya Mas ya. Ya terus orang Jepang tidak suka umumkan memberitahukan. Ya memberitahukan mereka itu Muslim. Jadi mereka sembunyi mualaf gitu. Ada kejadian menarik nggak Mas dari mualaf lain di Jepang yang mungkin Mas Kaiji tahu gitu? Orang Jepang asli kalau berislam tadi kan mungkin tidak mengumumkannya ke teman-temannya dan lain-lain. Boleh sharing nggak Mas pengalaman mungkin Muslim lain yang Mas Kaiji tahu? Kalau teman saya yang mualaf, terutama perempuan, mereka khawatirnya hubungan dengan orang tua. Kalau di rumah mereka tidak pakai jilbab, tapi mereka makan babi, mereka pura-pura bukan Muslim gitu. Karena kalau ketahuan mereka orang tuanya marah. Ya dikeluarkan dari keluarga itu. Diusir. Tapi kalau pas di luar pakai jilbab. Ya kalau di luar pakai jilbab, sholat, tidak makan babi gitu. Jadi ya di luar Muslim, tapi di rumah non Muslim. Mungkin kalau di Indonesia terbalik. Terbalik ya. Oke, sebagian kebalik ya, yang ada mualaf itu mungkin waktu awal-awal mereka di rumah malah sholat, puasa, tapi pas lagi di luar balik lagi. Karena mungkin lingkungannya ya Mas ya. Lingkungannya beda itu. Tapi kalau di Jepang sendiri Mas, ini khususnya mungkin dari segmen ini ya, bekerja gitu Mas, sebagai seorang Muslim bekerja. Saya kebetulan pernah mendengar itu Mas, karena kan orang Jepang pekerja keras gitu Mas. Bahkan kalau bisa sampai malam 24 jam kerja terus gitu, kerja. Tapi untuk misalkan perusahaan-perusahaan sendiri kalau ada karyawannya yang Muslim, mengakomodir nggak Mas, atau misalkan memberikan waktu istirahat nggak, misalkan dia untuk sholat gitu, atau untuk misalkan hari ini hari raya dia izinnya telat gitu karena mau sholat dulu atau gimana gitu Mas?
Sebenarnya itu tergantung, tapi kebanyakan semakin banyak perusahaan sudah menerima kebudayaan asing gitu, bukan hanya Islam tapi kan di Jepang ada berbagai pegawai dari orang dari luar negeri gitu, bukan dari Indonesia. Jadi mereka lebih terbuka. Jadi kalau mau sholat ya gak apa-apa kalau 5 menit 10 menit kan. Kan di Jepang ada istirahat merokok. Istirahat merokok. Kalau istirahat merokok 10 sampai 15 menit. Kalau sholat ya 5 sampai 10 ya. Iya. Ya jadi ini lebih sebentar. Iya, jadi istirahat merokok digantikan dengan istirahat sholat Mas ya. Ya, terus kalau kita menjelaskan tentang ibadah kita, sholat, kenapa kita sholat? Kenapa pakai jilbab? Ke orang Jepang mereka pasti paham. Oh, okay. Tapi kalau tidak paham mereka khawatir, mereka takut karena tidak ada pengetahuan yang benar dan tepat. Kalau kita kasih informasi, ya mereka paham. Saya rasa ini juga ya Mas ya, pemerintah Jepang lambat laun memang mengembrace atau mengayomi juga bahwa ada komunitas Muslim di Jepang gitu. Saya lihat di Haneda Airport juga ada prayer room ya Mas ya, walaupun namanya prayer room untuk kayak semua agama, tapi kalau kita masuk ke dalamnya settingannya kayak musola sebenarnya. Ya sudah ada musola di bandara, di shopping mall, di kampus-kampus. Ya sekarang dimanapun. Tapi kalau di kampung ya masih lambat masih belum gitu. Kalau ini sendiri Mas terkait makanan misalkan Mas, kan kita tahu bahwa salah satu kebutuhan dasar orang Islam itu adalah halal ya Mas ya. Nah progresnya sendiri di Jepang itu seperti apa Mas? Kalau restoran-restoran halal, makanan-makanan halal itu, makanan minuman halal gitu. Sebenarnya kan makanan Jepang, masakan Jepang, misalkan ramen, tonkatsu gitu. Ini semua mengandung babi gitu. Mirin gitu ya. Ya mirin gitu, bumbunya juga kan tidak jelas gitu. Jadi kita harus pilih. Tapi kan kalau sushi sebenarnya nasi dan ikan dan wasabi itu halal kan ya? Ya biasanya halal. Tapi kadang-kadang pakai mirin, pakai mirinnya itu ya. Gitu. Jadi kita harus milih terus tapi kan orang Jepang itu dulu ya udah setahun 200 tahun yang lalu orang Jepang tidak makan daging. Makanya cuma ikan sayur, buah-buah gitu. Jadi babi dulu belum makan ya Mas sebenarnya? Belum ada di Jepang. Oh, siapa yang bawa itu? Datang, daging sapi, daging babi datang. Ya memang. Iya. Ngeracunin Jepang Amerika. Jadi 100 tahun ini orang Jepang makan babi, orang makan daging, sapi. Gitu. Sebelum itu nggak ada kebiasaannya, nggak ada budayanya. Jadi dulu memang makanannya daging, makanannya ikan ya Mas ya? Iya. Ikan bakar, ikan sashimi, ikan sushi gitu. Sushi. Okay. Nah, saya dengarnya juga Mas Kaiji ini kan auditor halal juga ya Mas ya. Nah, kalau di Jepang sendiri proses mengidentifikasi makanan-makanan halal itu diserahkan ke swasta kah atau memang Japan Muslim Association itu memiliki kewenangan authority gitu untuk itu gitu Mas? Atau memang prosesnya kayak kita mendapatkan sertifikasi aja kayak biasa itu? Ya benar. Sebenarnya di Jepang semakin banyak orang Muslim. Untuk mereka wisata di Jepang, belajar di Jepang, kerja di Jepang gitu. Terutama ya dari Indonesia, Malaysia, Pakistan gitu ya. Jadi orang Jepang juga sekarang terbuka untuk menjalani restoran halal. Restoran halal baik. Meskipun itu ramen, mereka tidak pakai babi. Ramen yang halal gitu ya. Halal gitu. Pakainya ayam yang halal gitu. Okay. Mereka juga berusaha untuk menerima Muslim. Tapi kadang-kadang kan kalau di Jepang kebanyakannya bukan Muslim. Jadi customernya sasarannya non Muslim ya, sebagai bisnis. Kan mereka harus dapat profit untungannya. Jadi targetnya bukan Muslim. Jadi kadang-kadang restoran
restoran menyediakan menu halal, tapi mereka juga menjual alkohol. Alkohol. Gitu. Baik. Atau mereka menjual menu mengandung babi juga. Babi. Tapi kalau situasi ini dapurnya harus terpisah. Logistiknya harus terpisah. Terus alat masaknya harus terpisah. Bang, kalau ada kontaminasi itu nanti masalah. Betul. Jadi kami sebagai Japan Muslim Association, kami harus memeriksa tentang ini. Kalau mereka ada yang tidak halal, itu manajemennya gimana? Baik. Logistiknya gimana? Bahan-bahannya gimana? Gitu, seperti itu. Jadi memang dari bahannya sendiri harus mungkin memiliki sertifikasi halal ya Mas ya. Dapurnya dipisah, dapur halal dan dapur non halal gitu, sehingga dari tim auditornya bisa mengecek nih yang mana yang bagus, yang mana yang enggak gitu ya Mas ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain juga nih Mas sebelum kita kasih ke jamaah. Jadi ini saya penasaran nih Mas, sejak 7 Oktober kemarin kan memang kampanye terkait Palestina ramai sekali nih Mas di seluruh dunia. Tadi saya juga baca kampus-kampus di Amerika sudah banyak yang melakukan mahasiswanya protes-protes dan lain-lain gitu. Nah, sementara kan memang paparan Islam ke Jepang tidak besar gitu. Bagaimana orang Jepang sendiri melihat konflik Palestina dengan Israel ini gitu? Apakah pandangan ini juga mempengaruhi terhadap pandangan orang Jepang terhadap Muslim dan Islam itu sendiri, Mas? Sebenarnya masyarakat Jepang, orang Jepang kebanyakannya mendukung Palestina. Oh gitu. Mereka mendukung Palestina, tapi pemerintah dukung Israel. Oh betul. Ya ini dilema. Ya. Pantas satu ketika saya lihat di daerah Shinjuku yang ramai wibu-wibu itu ada yang bawa bendera Palestina tapi biasa aja. Ada banyak sekarang demonya, terus ada beberapa kampanye. Gitu ya. Mereka dukung Palestina, tapi kalau pemerintah mereka good friend ya, teman baik dengan Amerika. Oh baik. Ya. Masalahnya seperti itu. Baik. Nah, itu lumayan mencerahkan ya bahwa kita mendapatkan perspektif baru dari seorang mualaf yang memang ya tidak dibilang baru tapi tidak dibilang lama juga ya, mungkin belum 1 dekade ya Mas ya, bahwa proses belajarnya sendiri dari 2015 belum genap 1 dekade seperti itu. Nah, tadi mungkin pengantar sedikit dari Mas Kaiji terkait bagaimana proses keislamannya dan baru jadi mualaf 2017 ya Mas ya, di Tokyo Jamiah ikrar syahadatnya. Sebenarnya bukan di Masjid Ukachimachi. Di mana itu Mas? Masjid yang kecil. Ya, kayak bangunan biasa. Di Tokyo tapi. Di Tokyo. Oke. Oh jadi masjid ada juga ya Mas ya di daerah-daerah kecil ya? Iya, sekarang udah berapa ya? 30-50 di Osaka. Oh 30, di Osaka. Di Tokyo. Sudah ada 30 sampai 50 masjid. Semakin banyak termasuk musola. Nah, mungkin sebelum saya kasih ke jamaah, ada satu lagi saya baru keingetan. Waktu itu saya pernah sholat di daerah Kamata Mas, daerahnya lumayan kecil lah, dan masjidnya pun kecil. Sampai ada 2 atau 3 kloter sholat Jumat. Nah, tapi saya di situ lihat satu orang, kayaknya orang Jepang, mungkin dari perwakilan pemerintah yang ikut menjaga masjid itu, dalam artian dia standby. Nah itu tuh maksudnya apa ya Mas ya? Karena saya nggak bisa bahasa Jepang dan nggak bisa nanya juga. Kebetulan banyak orang Bangladesh juga yang di situ. Itu apakah memang pemerintahnya welcome dan menjaga itu gitu atau seperti apa Mas? Waktu Jumatan, setiap masjid ada 1 atau 2 sampai 5 polisi. Oh itu polisi ya. Oh itu polisi. Ya mereka nggak memantau ya, mereka cuman menjaga ketertiban. Menjaga biar tidak ada masalah antara Muslim dan orang Jepang di sekitarnya. Oh luar biasa. Biasanya tidak ada masalah. Tapi saya juga tidak tahu ya kenapa selalu ada di situ. Tapi mereka katanya ya, saya juga udah dekat sama polisi. Dia setiap Jumat ya. Mereka ada di masjid, jadi saya sering ngobrol ya. Tapi mereka juga tidak tahu, tapi itu disuruh. Oh iya mereka juga disuruh. tidak tahu kenapa mereka
menjaga masjid. Tapi mungkin make sense ya Mas ya, karena memang Jepang kan teratur, rapi. Saya lihat juga kan memang kadang ketika kita sholat Jumat dan tempatnya kecil sekali Pak. Jadi kita bersyukur punya masjid yang mewah, besar seperti ini, bisa leluasa gitu sholatnya. Karena di sana kalau sholat tuh sempit banget, jadi harus mepet-mepet banget. Bahkan dalam kondisi yang tidak nyaman, tapi kita harus tetap sholat itu. Dan berapa kloter gitu untuk sholat Jumatnya gitu. Bahkan sampai keluar-keluar gitu kan. Makanya jadi muslim di sana luar biasa itu ujian imannya. Terus kemarin ada sholat Id ya, Idul Fitri. Iya. Di Kedutaan Besar Indonesia kan di situ ada apa? Sholat Id ya. Di situ orang Indonesia datang. 3.000 orang. 3.000 orang. 3.000 orang. Cuma satu masjid, satu kedutaan besar. Tapi 3.000 orang datang. Pakai sarung. Ya. Terus antri terus ya, antri panjang gitu. Antri ya, sholatnya sampai antri. Wah. Antrinya 2 jam gitu. Bukan antri makan ya Mas ya? Enggak, antri sholat gitu. Antri sholat ya. Kan ini mungkin biasa tapi kalau orang Jepang lihat kenapa orang Indonesia antri pakai apa sarung pakai itu, kenapa mereka unik ya? Ya pagi-pagi jam 6 jam 7 kan pagi. Jadi mereka kaget terus sampai polisinya datang gitu. Oh gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Tapi mereka bingung. Tiba-tiba kenapa hari ini? Curious. Penasaran ya. Tiba-tiba ada 3.000 orang gitu, orang Indonesia. Berkumpul ternyata sholat gitu. Baik. Oke. Nah saya maaf menunda ini penasaran Bapak dan Ibu-ibu nih, mungkin tanpa berpanjang-panjang, kira-kira mungkin apakah ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya? Baik, silakan dari Ibu yang sebelah kanan dulu, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nak Ki, salam kenal. Saya Samsidar Siregar, Ketua Pimpinan. Luar biasa karena apa? Keinginan untuk masuk Islam itu datang dari kesadaran diri sendiri. Apakah sampai saat ini keluarga ada yang masuk Islam? Ya itu yang satu. Yang kedua, Nak Kay di sana mengenal tidak tentang Muhammadiyah yang ada di Jepang. Nah kalau bisa nanti jadi anggota Muhammadiyah di Jepang ya. Dan apalagi nih untuk pemuda Muhammadiyahnya luar biasa dalam rangka memotivasi ya untuk para mu'alaf itu. Yang terakhir, kesempatan untuk beasiswa di sana adakah jalan? Yang tentunya nanti kita kan bisa tahu juga nih ada saudara-saudara kita walaupun sekarang yang datang nih atau neneknya ya, tetapi insya Allah mungkin nanti untuk cucu kita, untuk yang lain sebagainya. Nah kalau bisa nanti informasikan ini kepada kami insya Allah. Nak Kay, tentunya ibu bersyukur anak telah Allah bukakan dan hidayah itu, mudah-mudahan teruskan perjuangan Islam ini. Jangan sampai kita luput di tengah jalan, tetapi insya Allah. Apakah sudah menikah Nak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya cantu. Mungkin 3 dulu pertanyaannya, silakan Mas Kaiji bisa dijawab. Mohon maaf, saya sudah menikah. Sudah punya anak belum? Anaknya 1. Oh, aduh. Broken heart nih. Baik, tadi ada pertanyaan pertama tadi, apakah dari keluarga Mas Kaiji sudah ada yang berislam juga mengikuti langkah Mas Kaiji? Oke, sebenarnya belum. Ya, hubungan dengan orang tua keluarga saya ini baik ya. Tapi sebelum saya masuk Islam, ibu saya dari saya kecil, ibu saya selalu ngomong, Kaiji jangan masuk agama apapun gitu. Bukan hanya Islam, tapi Kristen, Shinto, Buddha gitu. Mereka tidak suka agama secara umum. Impresinya tidak bagus, negatif.
Jadi kalau Kaiji masuk agama apapun, nanti kita putus hubungannya. Dia bilang, iya saya juga dari saya kecil, ya dia selalu ngomong seperti itu. Jadi saya juga takut ya kalau masuk Islam nanti hubungannya gimana gitu. Tapi saya waktu itu sudah tahu ya ibu saya kenapa ngomongnya seperti itu, karena dia tidak ada pengetahuan yang benar, informasi yang benar. Seperti saya sebelum ke Brunei gitu. Kan informasinya cuma di media ya, di televisi, di TV, di radio, di berita gitu ya. Jadi saya waktu itu pikir kalau ibu saya punya pengalaman atau informasi yang benar, mungkin pikirannya berubah. Jadi saya kan waktu saya waseda, saya ada beberapa teman muslim. Jadi saya membawa teman saya yang muslim ke rumah. Terus langsung kasih kesempatan untuk berkomunikasi dengan muslim dengan muslim gitu. Langsung. Jadi kalau ibu saya berkomunikasi berbicara dengan orang muslim, ibu saya sudah tahu orang muslim itu orang biasa gitu. Manusia yang biasa gitu ya. Enggak, kan mereka ada perbedaan antara image dan kenyataan gitu ya. Real life gitu, reality. Jadi ya kalau ibu saya sudah ada kesempatan untuk berbicara dengan orang muslim, ya dia paham orang muslim itu orang biasa. Kata yang baik, tenang gitu. Jadi sedikit saya kasih kesempatan untuk seperti itu. Jadi ya akhirnya ya ibu saya juga dukung keputusan saya mendukung untuk dukung masuk Islam gitu. Jadi dengan itu Mas Kaiji berhasil merubah pandangan ibu yang tadinya mungkin lebih cenderung ateis dan tidak mendukung agama gitu. Jadi oke, Mas Kaiji nggak apa-apa gitu. Ya alhamdulillah ya. Baik. Nah habis itu tadi pertanyaan kedua tadi adalah ya terkait sebelumnya Mas Kaiji kenal Muhammadiyah belum gitu katanya. Barangkali nanti Mas Kaiji berkenan jadi anggota istimewa Muhammadiyah. Dan juga kesempatan beasiswa atau mungkin kesempatan magang di Jepang seperti apa Mas Kaiji? Ya sebenarnya ya dulu ya saya tidak tahu tentang Muhammadiyah. Maksudnya kan di Jepang ada banyak komunitas ya. Indonesia juga, tetapi ada Malaysia, ada Turki, ada Pakistan. Jadi saya tidak tahu tentang Muhammadiyah. Tapi baru-baru ini ya saya ada beberapa koneksi, beberapa teman dari Muhammadiyah gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang ada semakin banyak kesempatan. Terus beasiswa ya. Saya juga pernah ditawarkan belajar di Universitas Indonesia. Bukan Jepang. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Di Yogyakarta. Mana? Bukan Yogyakarta. Solo. Solo. Solo atau Solo. Oh iya. Surakarta. Mungkin Solo ya. Ya saya pernah ditawarkan sama teman saya. Terus teman saya muaraf Jepang, dia belajar di situ. Oh. Iya. Ogata Sensei. Huh? Ogata Sensei bukan. Bukan. Cowok, laki-laki. Ya. Nah, kalau beasiswa ke Jepangnya sendiri gimana Mas? Kenapa? Beasiswa scholarship di Jepang. Ke Jepang? Ke Jepang ada tapi persaingan yang ketat karena itu dari pemerintah. Namanya MEXT, MEXT, MEXT. Itu dari pemerintah Jepang. Terus ini persaingannya agak ketat ya. Harus bisa bahasa Jepang, temanya skripsinya harus harus canggih gitu. Oke. Kalau untuk magang sendiri gimana Mas? Kesempatan misalkan setelah makanya lulus, ya lulus. gampang sih kalau magang di Jepang. Terus persyaratannya semakin banyak. Ya banyak ya. Oke. Baik, kira-kira sudah menjawab ya Bu ya pertanyaannya tadi dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di Sukapura.
karena tadi baru hadir mungkin tidak sempat mengisi mendengar materi secara lengkap ya. Mungkin jika pertanyaan saya ini mengulang mohon dimaafkan. Saya pernah baca di berita gitu ya, salah seorang mualaf Jepang gitu, dia mengatakan bahwa orang Jepang asli atau orang Jepang yang memang dia asli di situ ya, bukan dari luar, yang dia masuk Islam itu akan sangat sulit melakukan khususnya ibadah dalam melakukan ibadah di Jepang. Cara kerja ini di Jepang itu susah untuk mengapresiasi bagi seorang muslim untuk beribadah gitu. Misalnya dari jam kerja yang terlalu padat gitu ya, ataupun tempat ibadah yang tidak disediakan di kantor-kantor Jepang. Itu bagaimana saat ini? Apakah masih seperti itu? Apakah sudah ada yang signifikan itu bagi para orang asli Jepang yang dia menjadi muslim gitu? Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira Mas Kaiji nangkap nggak pertanyaannya? Jadi di Jepang kan kita tahu orang-orang di sana dulu dia sempat mengalami kendala lah untuk melaksanakan ibadahnya. Nah itu kan mungkin dulu. Kalau sekarang sendiri seperti apa? Apakah keadaannya masih sama atau sekarang mendapatkan beberapa kemudahan-kemudahan kayak tadi sudah ada musola di bandara, di mall dan lain-lain. Nah itu dari Mas Kaiji sendiri sebagai orang Jepang asli seperti apa? Buat orang Jepangnya yang menganut agama Islam jadi mualaf. Untuk saya atau secara umum? Secara umum. Sebenarnya lingkungan ya, kondisinya semakin baik ya, karena bukan hanya orang Jepang tapi ya banyak orang Muslim ya. Jadi mereka mulai kenal Islamnya itu. Terus sekarang ada beberapa panduan ya biar bisa menerima pegawai Muslim atau customer Muslim, klien Muslim gitu. Jadi pemahamannya semakin semakin meluas. Ya semakin luas gitu. Tapi tantangan juga ada sih. Kalau mau sholat ya di Jepang masjidnya nggak dimanapun gitu. Tapi alhamdulillah oleh karena itu kan di Jepang masjidnya terbatas, makanannya terbatas. Terus kami harus pilih ya situasinya, terus kesempatannya gitu. Jadi kami selalu pikir tentang agama, tentang ibadah. Misalkan habis meeting ini, saya sholatnya di mana ya? Gitu. Kalau di Indonesia kan sholatnya dimanapun gitu. Tapi di Jepang harus pikir kalau makan siang hari ini di mana ya gitu. Terus habis kalau hari ini zuhurnya di sini. Asarnya di sini, terus maghrib bisa pulang atau sebelum pulang mungkin sholatnya di situ gitu. Jadi harus ada rencana gitu. Jadi saya atau orang Jepang selalu pikir tentang ibadah kami dan kehidupan kami, integrasi gitu. Terintegrasi, baik. Ya. Luar biasa jawaban dari Mas Kaiji. Alhamdulillah, mungkin hanya karena waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah apa yang telah Mas Kaiji sampaikan mudah-mudahan akan menjadi berkah dan jalan petunjuk bagi Muslim dan mualaf-mualaf yang lain. Dan mungkin sebelum kita tutup, Mas Kaiji ada last statement nggak atau mungkin pesan-pesan untuk jamaah Muhammadiyah? Iya Pak. YouTube. Oh, baik. Izin. Siap. Izin Pak, sebenarnya beliau juga adalah YouTuber Pak. Karena mungkin sudah pasif sebenarnya dari tahun yang lalu ya Mas Kaiji ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek sebenarnya beliau juga menceritakan pengalamannya Islam di Jepang seperti apa. Ada @superkokeji.
Tapi memang sudah tidak aktif setahun ke belakang ya Mas Keji. Oh di Instagram juga. Di Instagram ya, Super Kokeji juga ya. Sama. Baik. Ya. Siap. Amin. Ya. Insya Allah dengan TV-mu nanti dibantu diorbitkan ini. Televisi Muslim terbesar di Indonesia. Amin. Insya Allah. Nah, Mas Keji tadi pesan-pesannya, silahkan. Message. Ya seperti tadi ya saya menjelaskan ya. Orang Jepang atau orang yang bukan Muslim itu kebanyakan ya mereka mengenal Islam lewat kita, lewat Muslim gitu. Jadi meskipun ada kesulitan, kita harus kata yang baik ya, lakukan yang baik. Terus kita harus menunjukkan akhlaknya, kepribadiannya, kebaikannya kita. Oke. Jadi itu akan dakwah, bukan direct ya, bukan langsung. Tapi ini bukan dengan kata-kata tapi dengan kayak sikap. soft selling ya. Ya orang Jepang sukanya seperti itu. Bukan kalau langsung dijelaskan gitu, mereka merasa berat ya. Berat. Ya takut, khawatir. Tapi kan kita menunjukkan kebaikannya, mungkin mereka mudah dipahami gitu. Jadi ya kita bersama-sama berusaha untuk menunjukkan kebaikannya, terus menjadi lebih baik ya daripada masa lalu gitu. Baik, oke. Terima kasih banyak Mas Keji, syukran kasihan wa jazakumullah khairan atas ilmu-ilmu dan berbagi pengalamannya kepada jamaah Masjid At-Tanwir dan juga pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Nah, izinkan kami sebelum menutup pengajian atau pra pengajian Ahad pagi ini mengiklankan bahwa ini adalah pra-event pengajian Ahad pagi yang sesungguhnya akan kita mulakan pekan depan 5 Mei dan juga insya Allah kita akan mengundang ustadz-ustadz yang sempat mengisi pengajian Ahad pagi untuk datang hadir bersama kita sekaligus kita melaksanakan halal bihalal sesama warga Muhammadiyah dan juga jamaah pengajian Masjid At-Tanwir. Dan tentunya pengajian pada Ahad pagi ini atau sharing pengalaman pada Ahad pagi kali ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan DKM Masjid At-Tanwir, kerjasama Majelis Tablik dan juga majalah Tablik. Baik, demikian Bapak dan Ibu, syukran katsiran, mudah-mudahan Allah balas langkah kita hingga sampai saat ini dan dipertemukan lagi pada pengajian Ahad pekan depan. Panjang umur, sehat-sehat semua. Izinkan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.